nikmat yang lainnya akan menjadi sempurna. Alhamdulillah Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang beriman. Dan kita hadir ke majelis ini karena dorongan iman. Bahkan Nabi jelaskan contoh ya satu hadis, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Yakin nggak Bu? Yakin sabda Nabi. Berarti dunia ini kecil sebetulnya. Ya, bahkan baru dengan 2 rakaat fajar saja kalah. 2 rakaat fajar yaitu sebelum kita sholat subuh, sudah adzan subuh, kita sholat 2 rakaat. Maka nilainya lebih baik daripada dunia plus isi-isinya. Bukan hanya Jakarta tapi dunia plus isinya. Maka iman itu yang nilainya besar. Maka dengan kita sholat, dengan kita sujud, wasjud, waqtarib, itu nanti nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini pertama kita meyakini bahwa kesempurnaan Islam yang begitu luar biasa. Namun garis besarnya kalau kita ambil pembahasan pokok maka ada 3 hal. Satu yaitu pembahasan garis besar yaitu masalah akidah. Islam berbicara tentang masalah akidah. Yang kedua yaitu masalah ibadah atau masalah syariat. Yang ketiga masalah akhlak. Jadi garis besar dalam Islam kita bisa pahami ada 3 hal ini yaitu akidah, kemudian ibadah atau syariah, kemudian akhlak. Akidah yaitu satu keyakinan, ya, keyakinan. Bahkan dia adalah bagaikan pondasi. Tentu ibu-ibu sudah belajar akidah juga kan? Sudah belajar akidah, kitab akidah oleh Ustaz-Ustaz sebelumnya. Jadi masalah keyakinan, masalah yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Khaliq, Allah Ar-Razik, Allah Al-Muhyi Al-Mumit. Allah adalah pencipta. Tidak ada pencipta selain Allah. Allah Ar-Razik, Allah penjamin rizki. Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah adalah bagaikan pondasi yang mana seorang yang berakidah yang kuat, yang akidahnya benar, maka menghadapi dunia ini dia tidak bingung. Menghadapi dunia dia tidak risau karena punya akidah. Bahkan dia menghadapi ujian-ujian hidup, menghadapi musibah, maka dia bisa tenang. Kenapa? Karena akidahnya mantap. Tapi kadang-kadang kita kalau lagi diuji, punya anak satu-satunya, masih kecil sudah meninggal, sedihnya kayak apa ya? Nah, tapi boleh sedih, tapi kemudian dikembalikan kepada Allah, dia tetap senantiasa tenang karena dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan memang sudah jatahnya diambil kan itu harusnya. Kemudian dengan akidah yang mantap dia akan fokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia fokus. Dia tahu tentang tujuan hidup ini apa. Tujuan hidup ini yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dalam surah apa itu? Surah Ad-Dariyat, surah 51 pada ayat 56. Ini yang harus diingat dan harus selalu disampaikan kepada anak-anak cucu kita. Ya, kepada anak cucu kita bahwa tujuan hidup yaitu untuk ibadah kepada Allah. Ya, jadi tujuan hidup ini apa? Ibadah kepada Allah. Maka kalau orang yang sudah tahu tentang tujuan hidup ini, maka dia akan tenang. Ya, tujuan hidup. Sehingga para ulama menjelaskan tentang persoalan ibadah, ya. Yang tujuan hidup ini adalah ibadah. Maka dia senantiasa akan usaha bagaimana seluruh aktivitas kehidupan ini bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ulama menjelaskan ibadah yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Ibadah adalah sebutan yang mencakup segala yang dicintai Allah dan diridhai oleh Allah.
terdiri dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan lahir maupun batin. Bahkan yang mubah saja kalau diniati karena Allah nilainya ibadah. Contoh ibu makan mubah enggak? Sesuatu mubah. Kalau diniati karena Allah nilainya ibadah. Nah, sekarang kalau makan ibu-ibu karena Allah apa karena lapar? Karena Allah apa karena lapar? Tanya jujur ya. Minum karena Allah apa karena haus? Ya. Nah, mari kita rubah supaya makan kita sudah kenyang, minum menghilangkan haus tapi dapat pahala, yaitu niatkan karena Allah. Ini penting, ini persoalan penting. Maka Imam Syafi'i dalam pembahasan persoalan niat itu, niat adalah sepertiga ilmu. Niat itu adalah sepertiga ilmu. Pentingnya persoalan niat. Sehingga mulai sekarang kalau makan niatkan karena Allah. Sehingga tidak lupa membaca bismillah, tidak lupa makan dan minum menggunakan tangan kanan. Tidak pernah lagi, tidak boleh kelihatan seorang beriman makan menggunakan tangan kiri, minum tangan kiri, jangan sampai. Kenapa? Karena Nabi ingatkan, inna syaitan yakulu wa yashrabu bisimali. Setan kalau makan dan minum menggunakan tangan kiri. Sehingga kalau ingin lihat setan makan, ada orang makan pakai tangan itu loh, lihat model setan makan. Nah, gitu misalkan gitu. Maka mulai sekarang ibu sebagai teladan di rumah, maka anak-anaknya perhatikan kalau makan. Perhatikan dari mulai persoalan makan. Jangan sampai anak kita makan menggunakan tangan kiri. Suami kita termasuk juga diingatkan. Karena biasanya memang setan selalu mendorong itu, sering orang minum pakai tangan kiri. Maka kita ingatkan dan niatkan karena Allah. Maka ada ulama seperti Abdullah bin Mubarak, ya. Ibnu Mubarak mengatakan, kamin amalin shaghirin tukabbiru anniyah. Betapa banyaknya amal yang kecil menjadi besar karena niat. Kelihatannya sepele, tapi karena niatnya karena Allah, maka menjadi besar, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngurusin anak apalagi yang masih kecil sudah punya adik lagi, masih kecil lagi punya adik lagi, ya kan, ada yang gitu kan? Terutama anaknya ustadz banyak yang begitu, ya. Jadi kecil-kecil sudah punya adik, sudah punya anak lagi. Kalau seorang ibu tidak diniati karena Allah ngurus anak, yang ada capek, yang ada kesel, yang ada capek. Tapi kalau diniati karena Allah, nangisnya anaknya bagaikan zikir, ya kan? Kan enak kalau begitu. Kalau diniati karena Allah, ikhlas, maka kecapean itu tidak terasa. Tapi kalau bukan karena Allah, tidak ikhlas, maka pekerjaan kecil pun rasanya berat sekali, ya kan? Dan ini bisa dibuktikan. Kalau ibu-ibu yang masih kerja di luar naik motor pas macet kesel. Tapi kalau diniati karena Allah, kita sabar, sudah di dalam naik motor sambil zikir, maka tahu-tahu sampai. Nah, inilah pentingnya persoalan niat. Maka betapa banyaknya amal yang kecil menjadi besar karena niat. Dan betapa banyaknya ada amal yang kelihatan besar, dia menjadi kecil, bahkan tidak ada nilainya karena niatnya yang salah. Ya kan? Contohnya misalkan ada nyumbang tontonan beras, tapi tujuannya supaya dipilih. Dapat pahala enggak? Enggak dapat. Sekalipun besar, orang melihat mercusuar, tapi enggak ada nilainya. Tapi karena niat kita yang ikhlas ke majelis ini, maka akan berkah. Jadi tadi akidah. Kemudian yang kedua, ibadah. Ibadah ini menurut aturan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh semau gue. Ya, enggak boleh semaunya sendiri. Contoh, ibu lagi rajin sholat subuh karena lagi libur, sholat subuhnya 10 rakaat biar pahalanya banyak. Kira-kira diterima enggak? Kenapa? Enggak ngikuti contoh Nabi, ya kan? Jadi harus sesuai dengan contoh Nabi. Wudhu, kemudian bikin aturan sendiri, ya, tidak ngikuti tertib di dalam wudhu misalkan, maka juga tidak diterima. Puasa rajin, puasa apa? Misalkan dia ada puasa yang sampai
100 hari misalkan. Ya, ada puasa yang dia tidak makan ikan yang bernyawa. Iya, yang mana ada ikan hidup dimakan kan nggak ada. Nah, jadi ini ada yang aneh-aneh, ada yang puasa kemudian dia mutih. Nah, ini nggak ada tuntunannya. Bahkan ada seorang yang rajin ibadah, maunya begitu. Jadi ada 3 sahabat yang datang kepada Nabi, keluarga Nabi, ke isi-isinya, kemudian tanya bagaimana ibadah Nabi. Karena lihat ibadah Nabi juga artinya bagaimana Nabi kalau tahajud lama, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana di dalam banyak zikirnya. Kemudian ada 3 sahabat nih kemudian saling berbincang. Udah kalau begitu, kalau Nabi yang dijamin masuk surga aja ibadahnya begitu. Kalau gitu, yang satu mengatakan, aku akan qiyamul lail semalam suntuk tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku akan puasa tidak akan buka. Yang satu, saya tidak akan nikah kalau begitu. Pokoknya ibadah terus. Ternyata ucapan itu didengar oleh Rasulullah SAW, kemudian Nabi jelaskan, ama anak adapun saya adalah orang yang paling takwa. Boleh kalau Nabi mengatakan, kalau kita nggak boleh. Ya, kalau Nabi boleh, orang yang paling takwa. Akumu wa arkudu, aku juga qiyamul lail, aku juga tidur. Asumu wa uftiru, aku juga puasa dan aku juga berbuka. Wa tazawwujun, aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang menolak kepada sunnahku bukan termasuk golonganku. Berarti ibadah harus mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh gulu. Dan ini ada kajian kitab Bulughul Maram, ada. Pernah nggak? Oh, belum fikih Bulughul Maram. Kapan-kapan nanti bisa dibikin itu kan. Jadi supaya ibadahnya sesuai dengan tuntunan sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak. Ini yang baru akan kita bahas. Jadi akidah, kemudian ibadah atau syariah, kemudian akhlak. Yang kita sekarang akan bahas masalah akhlak. Akhlak adalah persoalan yang penting. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneladani dengan akhlak yang mulia, sehingga dalam Al-Quran jelaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Menyangkut Muhammad berada pada akhlak yang mulia. Jadi akhlak tidak boleh dianggap enteng. Akhlak tidak boleh dianggap persoalan kecil. Tapi akhlak adalah persoalan yang sangat penting. Akidah penting, ibadah penting, akhlak juga penting. Maka bisa kita bahas di sini yaitu pertama yaitu kedudukan akhlak di dalam Islam. Ya, kedudukan akhlak dalam Islam. Pertama bahwa akhlak adalah salah satu tujuan utama diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tak ulangi, akhlak adalah salah satu tujuan utama diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dasarnya? Kalau nggak ada dasarnya kan namanya cuma cerita itu namanya atau dongeng. Nah, maka dasarnya yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Innama sungguhnya bu'istu aku diutus. Ya, diutus oleh Allah liutamima makarimal akhlak, untuk apa? Menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti tujuan atau salah satu tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW yaitu apa? Menyempurnakan akhlak. Coba ya, berarti makanya ini lagi persoalan yang sangat penting. Ya, persoalan yang sangat penting, sehingga kita akan meneladani Rasulullah SAW dalam persoalan akhlak. Bagaimana tutur kata kita yang baik, bagaimana kita baik kepada tetangga kita, bagaimana kita baik bahkan pertama kepada orang tua kita, birrul walidain, bagaimana kita menyapa saudara kita dalam majelis misalkan ya, kita saling menyapa. Jangan dari dulu sudah ketemu lama tapi
nggak tahu keadaannya kayak apa. Persaudaraan hanya satu grup saja, jangan satu grup semuanya adalah saudara kita. Bahkan Nabi mengingatkan dalam hadis yang lain, la yahkiranna bil ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thalik. Jangan kalian meremehkan tentang hal yang ma'ruf sedikit pun. Jangan kalian meremehkan hal-hal yang ma'ruf, ya, hal-hal yang baik sedikit pun. Sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu sama muslim, sama muslimah dengan wajah yang berseri. Jadi ketemu sama saudaranya dengan apa? Wajah yang berseri, senang, senyum. Jangan sama-sama muslimah tapi wajahnya ditekuk, ya kan? Maka kita harus dengan happy ketemu saudara kita, ya, dengan wajah yang berseri, ya. Jeng, gimana kabarnya jeng? Alhamdulillah baik, kan gitu ya. Gimana anak-anaknya? Alhamdulillah. Cuma ada sedikit ini jeng, ada gimana sih? Kadang-kadang anak saya kok susah dibangunkan untuk sholat subuh. Sama dengan anak saya juga begitu, kan gitu. Maka saling sharing begitu. Maka kalau nelpon bapaknya juga dibilangi. Nelpon anak jangan hanya soal makan, sudah makan apa belum? Selalu kan gitu. Lagu lama ini. Coba kalau tanya anaknya tadi sholat duhur berjamaah apa enggak yang laki-laki? Gimana putri kita tadi udah sholat apa belum? Bagaimana sudah baca Al-Quran atau belum? Ini yang ditanyakan yang lebih penting. Makan penting, tapi ada yang lebih penting. Kalau soal makan, kalau lapar pasti cari makan, ya kan? Tapi tanyakan hal demikian itu. Ini yang penting. Kalau anak sudah dekat kepada Allah, kalau sholatnya sudah disiplin, maka insya Allah dia akan otomatis birrul walidain akan terwujud dengan baik. Jadi satu ya, kedudukan akhlak yang pertama apa? Salah satu tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW. Yang kedua, akhlak tidak bisa dipisahkan dengan akidah atau keimanan. Ya, penting. Akhlak tidak bisa dipisahkan dengan iman. Akhlak tidak bisa dipisahkan dengan akidah. Mana dasarnya Ustadz? Nabi menjelaskan, ya, Rasulullah sabda yaitu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurna iman orang-orang yang beriman yaitu yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang imannya sempurna adalah yang paling baik apa? Akhlaknya. Berarti akhlak tidak bisa dipisahkan dengan keimanan. Orang itu akidahnya mantap kuat, tapi akhlaknya rusak, itu berarti nggak mantap akidahnya. Ya. Kalau akidahnya mantap, kalau akidahnya lurus, akidahnya benar, akidahnya kuat, pasti akhlaknya baik. Ya kan? Kalau masih suka gunjing, ya, suka gunjing saudaranya, jeng tak bilangi ini hanya ibu saja loh, yang lain nggak saya bilangi. Ya, tentang fulanah ini begini. Ini namanya apa? Ghibah, namanya gunjing. Boleh nggak gunjing? Gunjing ini akhlak yang buruk. Ini ibu-ibu banyak yang begitu, sering cerita. Padahal ini akhlak yang buruk yang harus kita tinggalkan. Bahkan Nabi tinggalkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah bicara yang baik. Enggak bisa bicara baik, lebih baik apa? Diam. Lebih baik cicing, lebih baik diam. Ya. Tapi kan kadang kamunya ngomong saja, orang yang sukanya ngomong terus, ya kan? Jadi berarti cerita ghibah dia stop. Ya, ghibah stop. Bisa enggak, Bu? Bisa enggak, Bu? Nasihati boleh. Kalau ada saudara kita yang salah, jangan diceritakan. Kalau memperbaiki, kita datangi, kita islah. Kita langsung ketemu. Jangan begini karena gitu kan gitu. Jangan diceritakan ke sana kemari.
Maka dalam Al-Quran silakan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahmahi maitan fakaritumu. Apakah kalian suka makan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kalian tidak suka. Sehingga ghibah itu diumpamakan seperti makan daging saudaranya sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Ini banyak penyakit ibu-ibu yang suka ghibah. Tapi di sini karena majelis sudah lama, mudah-mudahan bisa meninggalkan yang namanya ghibah. Bahaya sekali orang ghibah itu. Ya, bahaya. Bahkan nanti bisa amalan kita bisa menjadi habis gara-gara ghibah. Ya. Jadi mari kita yaitu akhlak tidak bisa dipisahkan dengan iman. Maka banyak hadis-hadis yang mengukur dengan iman kemudian akhlak. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tetangganya. Ya. Tetangga kita muliakan, ya. Jangan kalau ada tetangganya bisa beli sesuatu kita iri. Ya. Kita harus seneng bisa nggak gitu? Tetangganya beli motor, kita belum punya motor, alhamdulillah, karena mudah-mudahan bisa pinjam. Nah, minimal gitu kan? Ya, kan gitu. Tapi kalau yang punya juga jangan kemudian motornya lagi anak siang-siang lagi tidur digeber-geberin, suaranya kenceng-kenceng, berarti tidak menghormati tetangganya, ya kan? Nah, berarti itu termasuk kadang ada orang yang baca Quran lagi rajin-rajinnya belajar baca Quran. Karena tetangga kita ini berdekatan, tidak kayak di kampung, rumahnya deket-deket, dindingnya hampir berdekatan, maka baca Qurannya nggak usah kenceng-kenceng larut malam. Kalau baca Quran larut malam, suaranya dipelankan. Allah Maha mendengar. Kadang ada kenceng suaranya, tetangganya terganggu. Termasuk masjid ini, nggak boleh kemudian baca Quran Ramadan kemudian sampai larut malam, speakernya di luar, ganggu saudara kita yang lagi istirahat. Nah, bahkan mungkin ada yang lagi sholat kemudian terganggu, nggak boleh. Ini penting ya. Jadi barang siapa iman kepada Allah makan dalam memuliakan tetangganya seneng kehadiran kita. Kalau kita yang masih ditakdirkan kontraktor pindah-pindah rumah, ngontrak-ngontrak, maka kehadiran kita harus menjadi seneng buat tetangga kita. Ya, dengan senyum, dengan nyapa, bahkan kalau masak dilebihkan airnya, tetangganya dibagi. Mari kita sesuai dengan kemampuan kita, bagi sedikit nggak apa-apa. Karena termasuk salah satu yang Nabi jelaskan pada waktu Nabi SAW masuk Madinah. Ada seorang yang mantan Yahudi masuk Islam, yaitu Abdullah bin Salam, ngikuti di belakang Nabi. Apa yang disabdakan Nabi masuk Madinah pertama kali? Nah, maka Nabi bersabda, ayuhan nas afsyus salam, wahai manusia tebarkanlah salam. Ketemu saudaranya salam, jangan sampai lupa. Jangan belum apa udah jeng sini sebentar ada persoalan penting tapi lupa salam. Maka kita salam, assalamualaikum, minimal assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam adalah doa. Afsus salam, wat'imut ta'am, berikanlah makanan. Di kampung saya dulu kalau sama orang tua kita panen pisang bagi tetangganya. Ya, panen apalagi kacang, panen singkong bagi tetangganya. Di Jakarta ini jarang Bu ya. Nggak pernah panen masalahnya. Nggak panen nggak apa-apa. Kita masak, tetangga kita bagi sedikit nggak apa-apa. Jeng ini sedikit jeng hanya sekedar untuk ya gitu sedikit nggak apa-apa kan gitu. Mari kita itu karena Nabi sekalian wat'imut ta'am. Wasilul arham, sambung silaturahim. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam tatkala kebanyakan manusia banyak tidur, tadkhul jannata bisalam, niscaya masuk surga dengan selamat. Nah, maka ini penting. Salah satunya ada memberikan makanan, apalagi keadaan sekarang ini. Banyak orang yang susah dalam artian ekonominya susah. Mungkin ada kelebihan, tetangga kita ada yang sudah nggak punya duit, nggak punya perbekalan apa-apa, ya kan? Mungkin sudah ada yang utangnya banyak, maka kita mencoba untuk meringankan saudara
kita dengan memberikan makanan minimal. Ya. Jadi memuliakan tangganya, memuliakan tamunya. Yang ketiga, ibadah juga berkaitan dengan persoalan akhlak. Bukan hanya iman tapi termasuk ibadah. Seperti dalam Al-Qur'an dijelaskan wa aqimis shalah, ya, innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Jadi kalau sholatnya benar, niatnya tadi benar karena Allah, sholatnya benar, maka akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau ada orang rajin sholat tapi masih rajin ghibah, ya kan? Rajin sholat tapi masih rajin madu saudaranya atau ghibah, berarti perlu dipertanyakan sholatnya. Ya, perlu dipertanyakan sholatnya. Sudah rajin sholat tapi masih akhlaknya belum berubah, nah, berarti perlu dikoreksi lagi. Faksha yaitu perbuatan keji yang bersumber dari nafsu, ya, bersumber dari nafsu, sehingga terjadi perzinaan, ya, atau LGBT atau sejenisnya yang lainnya yang itu bersumber daripada nafsu. Kemudian mungkar adalah yang tidak diterima oleh akal sehat, ya. Mana saja kalau orang mencuri pasti buruk, korupsi pasti jelek, ya enggak? Wah, ada korupsi itu bagus, mana ada korupsi bagus, ya kan? Itu yang disebut dengan mungkar. Maka orang yang sholat, ya, sholatnya benar, maka dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga ada ulama Hasan Al-Basri mengatakan man lam yada, ya, man shalla sholatan, barang siapa yang sholat dengan sholatnya lam yada anil fasya al munkar lam yazid biha minallah ila buddha. Barang siapa yang dia sholat dengan sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak menambah dari sholatnya kecuali tambah jauh kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Berarti ibadah khususnya sholat dikaitkan dengan persoalan akhlak, yaitu meninggalkan faksa, akhlak yang buruk, mungkar juga akhlak yang buruk. Sehingga kita tidak usah nengok siapa-siapa, kita nengok pada diri kita. Jadi nunjuknya gini Bu ya, nunjuknya ini. Kalau nunjuk begini berarti kepada diri kita. Nggak usah nunjuk siapa-siapa. Oh itu loh, dia masih ghibah lagi jadinya. Itu loh, dia sholatnya rajin tapi begini, nggak usah cerita orang lain, nggak boleh. Tapi kembali kepada diri kita. Sudahkah kita dengan sholat kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Diri kita. Sekali lagi, jangan dialamatkan siapa-siapa, alamatkan pada diri kita. Nunjuknya begini ya Bu ya, nunjuknya. Jadi jangan nunjuk orang, nunjuk pada diri kita. Kita hati-hati, karena ternyata sholat, ya, yang tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar tidak tambah diri dengan sholatnya kecuali tambah jauh kepada Allah. Kalau gitu nggak perlu sholat dong, nggak tambah jauh lagi. Nah, diperbaiki kan itu. Sholatnya mulai dari bacaan sholatnya dipelajari. Ibu-ibu insya Allah sudah hafal ya. Bacaan sholat dari takbir sampai dengan salam, termasuk terjemahannya. Terjemahannya tahu nggak kira-kira? Kalau belum tahu, maka mulai sekarang buku pelajaran sholat itu dipahami satu-satu. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahman, Dia pengasih, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin sampai selesai. Sehingga akan menambah khusyukan. Kalau yang sholatnya khusyuk, yakin dia akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dimudahkan oleh Allah dia meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Maka sholat ini bagian sangat penting. Kita bisa dimudahkan oleh Allah dengan rukuk, dengan sujud, hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ini sekali lagi ini adalah masalah yang sangat penting. Kemudian juga saum, puasa yang insya Allah sebentar lagi kita akan masuk saum bulan Ramadan. Sekarang bulan apa, Bu? Bulan Rajab. Kalau Jawa Rejab ya. Bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan apa? Termasuk bulan haram. Ya. Bulan haram setahun ada berapa? Ada 4. Apa saja? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Jadi 4 ini. Ingat bulan haram ada 4. Ada yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Satu lagi Rajab. Sekarang yang kita berada bulan Rajab sudah di penghujung bulan Rajab. Bahkan sudah banyak yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barik lana Ramadan. Nah, itu doa yang baik ya, sekalipun itu tidak dari Nabi, tapi doa yang baik. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kenapa kau minta sampai bulan Ramadan? Karena bulan yang mulia. Ramadan tidak termasuk bulan haram, tapi bulan yang mulia. 4 bulan ini juga 4 bulan haram juga bulan yang mulia. Mulia maksudnya gimana? Sebagaimana Masjidil Haram, masjid yang mulia. Masjidil Haram. Maka pada bulan Rajab ini siapa yang beramal soleh, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau dia berbuat dosa, juga dosanya lebih besar. Hati-hati, maka kita berada pada bulan haram, bulan Rajab ini. Ya, maka perbanyak kesempatan kita, perbanyak. Sekarang udah mau di penghujung ini. Ya, tingkatkan yang tadi baca Qur'annya cuma 1 lembar, sekarang kalau perlu 1 juz sehari. Bisa nggak baca 1 juz? Bisa nggak, Bu? One day one juz, 1 hari 1 juz, sehingga 1 bulan bisa khatam. Tapi kalau enggak, ya sudah diulangi lagi. Kalau yang dia menghafalkan juga enggak apa-apa. Ya, menghafalkan juz amma, dihafalkan, diulang-ulang, dihafalkan sampai hafal juz amma misalkan. Perbanyak baca Quran, perbanyak amal soleh. Tahajud yang biasanya cuma witir ditambah, coba jangan hanya witir saja. Nah, ini di bulan, kita masih berada pada bulan Rajab. Kemudian ternyata akhlak dikaitkan juga dengan masalah saum. Tadi saya sampaikan ya, masalah saum. Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qaula zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa qaula zur, meninggalkan ucapan dusta, ucapan bohong, ucapan keji. Falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak memperdulikan dia meninggalkan makanan dan minuman. Artinya puasanya tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti puasa dikaitkan dengan masalah akhlak. Coba perhatikan. Puasa berkaitan dengan sholat, puasa berkaitan dengan masalah puasa. Ya. Jadi barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaula zuri, ucapan dusta, ya, wal amalu bi, dan dia mengamalkannya, maka Allah tidak memperdulikan dia meninggalkan makanan dan minuman. Artinya puasanya tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menjelaskan, aku heran. Kalau ada orang yang mubah saja dia bisa tinggalkan, kenapa yang haram dia tidak tinggalkan? Yang mubah, contohnya makan, minum pada waktu puasa bisa ditinggalkan, ya enggak, Bu? Harusnya dia mampu meninggalkan yang haram. Yang mubah, tatkala puasa kan tinggal makan, tinggal minum, dia bisa ninggalkan. Kenapa yang haram tidak bisa tinggalkan? Yang mubah tatkala puasa bisa. Maka tatkala dia harusnya yang haram bisa tinggalkan. Ya, seperti berita yang tidak aneh lagi di Indonesia, koruptor yang begitu banyak, ya kan? Ya, yang merajalela, koruptor yang merajalela di Indonesia. Padahal dia banyak yang Islam, ya enggak? Padahal dia puasa, bahkan dia sholat.
dia sudah haji kadang. Nah, padahal ini, ya inilah yang bisa menjadikan akhirnya ibadahnya menjadi sia-sia tatkala dia tidak memahami persoalan ini. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, maka mari kita usaha betul bagaimana ucapan kekejian kita tinggalkan, ya. Ucapan kekejian kita bisa meninggalkannya. Jamaah sekalian rahimani warahmatullah. Kemudian ada hal yang karena akhlak ini adalah perbuatan yang mulia, bahkan ada riwayat dalam hadis tidak ada satu amalan yang lebih berat timbangannya di sisi Allah, yaitu dengan akhlak yang mulia. Jadi timbangan akhlak ini menyebabkan memberatkan timbangan kita, bahkan bisa menyelip amalan-amalan yang lain dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang terakhir dalam pesan saya kepada ibu-ibu, Rasulullah SAW pernah menjelaskan di hadapan para sahabat, yaitu beliau bersabda, atadruna mal muflis, tahukah kalian orang yang disebut orang yang bangkrut? Kalau ibu ditanya orang yang bangkrut itu yang kayak apa, Bu? Coba ada yang bisa jawab nggak? Yang bangkrut yang kayak apa? Yang orang yang bangkrut. Nah, ya. Maka sahabat menjawab, al-muflisu orang yang bangkrut yaitu man la dirhamalahu wala mata. Orang bangkrut yaitu orang yang tidak punya uang dan tidak punya perbekalan, tidak punya beras, tidak punya apa-apa untuk dimasak. Itu sahabat menjawab orang yang bangkrut yaitu orang yang la dirhamalahu wala mata, nggak punya uang dan nggak punya apa-apa, nggak punya perbekalan. Ternyata Nabi tidak itu yang dimaksud. Nabi menjelaskan al-muflisu orang yang bangkrut yaitu al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku nanti yaitu man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wasyamin wa zakatin, yaitu orang yang bangkrut dari umatku nanti yang datang di hari kiamat dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Jadi sholatnya diterima, puasanya diterima dapat pahala, zakatnya pun diterima dapat pahala. Tapi sayang, ya, waqad satama hadza, dia telah mencaci orang ini, ya, mencaci maki orang ini. Kemudian apalagi wa qadhafa hadza, menuduh orang ini, wa safaka hadza, menumpahkan darah orang ini, wa kalamala hadza, dan makan harta orang ini. Ya, termasuk juga kemungkinan juga ghibah juga. Akhirnya apa? Akhirnya pahala dari sholatnya, pahala dari saumnya, pahala dari zakatnya dibagi-bagikan kepada orang yang tadi ini, karena akhlaknya yang buruk, memaki-maki orang ini, maka pahalanya dibagikan orang yang dimaki-maki. Kalau gitu, kalau dimaki-maki seneng nggak? Seneng nggak? Bener nggak seneng? Tapi ternyata orang yang dimaki itu tadi, ya, ternyata pahalanya itu tadi akhirnya diberikan kepada orang yang dimaki-maki tadi. Yang dituduh ini, maka jangan suka menuduh, ya, dituduh. Akhirnya pahalanya diberikan kepada yang dituduh ini. Wasafakada, ditumpahkan darahnya ini, gampang menumpahkan darah. Kemudian apalagi memakan harta orang ini. Nah, maka dibagi-bagikan terus ini karena akhlaknya yang buruk, sehingga hatta faniyat, sehingga sampai habis pahalanya tadi, pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, bahkan masih kurang, tidak bisa mencukupi, habis tidak mencukupi, maka bangkrut betul, ya kan? Akhirnya apa? Diambil dari pahala dari dosa-dosa orang yang dimaki, yang disakiti tadi semua itu, diambil dosanya, ditimpakan kepada dia. Sudah pahalanya habis, masih kurang, maka sekarang dosanya ditimpakan ini. Bangkrut gak namanya?
bangkrut betul-betul. Apakah bisa kembali ke dunia? Nggak bisa, karena udah di hari kiamat sudah ini. Inilah bangkrut yang sesungguhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ngeri Bu ya? Ngeri betul. Maka pahala kita jaga, pahala sholat kita jaga, pahala puasa kita jaga, pahala sedekah kita jaga. Jangan sampai seperti yang Nabi ceritakan, yaitu orang yang bangkrut. Na'udzubillahi min dzalik. Kita hati-hati betul. Maka kita jaga lisan kita jaga perbuatan kita. Ya. Jadi karena akhlak yang buruk menyebabkan menjadi bangkrut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para umat, ini persoalan akhlak berarti persoalan yang sangat penting, bukan persoalan sambilan, bukan persoalan. Bahkan sekarang ini terjadi anak-anak sudah berani kepada orang tuanya. Ya kan? Luar biasa. Anak-anak berani sama gurunya. Ya kan? Pada gurunya. Kalau yang dulu, zaman dulu pada santun, pada sopan, akhlaknya pada baik, sekarang udah banyak yang hilang. Kenapa? Karena kurang perhatian kita. Maka pada kesempatan kali ini mungkin ketemu sama ibu-ibu, anak-anak ini betul-betul selalu diperingatkan, khususnya masih kecil, harus dididik betul dengan akhlak ini. Ya, harus dididik akhlak dengan betul. Ya, dengan upaya kita, ya, upaya yang sungguh-sungguh, terutama ibu, karena ibu yang banyak ketemu dengan anaknya di rumah. Ya, bapaknya mungkin banyak keluar, maka ini diperhatikan yang sungguh-sungguh. Tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, khususnya dalam persoalan akhlak. Khususnya dalam persoalan akhlak. Maka kita mulai anak-anak yang sudah pra-balik, ya, menjelang balik, baik putri maupun putra. Kalau putri tandanya balik gimana Bu? Datang bulan, ya kan? Atau haid. Ada anak-anak kita yang mungkin sudah haid masih belum sholat, atau sholatnya masih jarang, ya. Maka sebelum ini mesti kita harus tahu, sehingga pra pembinaan sebelumnya sudah betul-betul disiapkan. Termasuk kalau sudah balik, wajib sholat 5 waktu. Kalau dia tidak sholat berarti dosa. Kalau dia tidak menutup aurat berarti dia dosa. Sehingga sudah dilatih sebelumnya, sudah biasa pakai jilbab, ya. Sehingga nanti begitu masuk usia balik, dia sudah siap betul-betul, ya. Dengan sholat 5 waktu, bahkan sholatnya sudah betul-betul dia mengetahui tentang sholat itu dengan baik. Maka Nabi berpesan kepada umatnya, yaitu adibu muru aladakum bisolah, perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat wahum sab'u sinin. Perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. 7 tahun sudah diperintahkan sholat. Kalau diperintahkan itu ada diperintah apa diajari juga? Diajari tentunya kan, nggak ada perintah nak sholat, nggak tahu bagaimana, mesti diajari cara sholat, ya kan? Maka ibu-ibu perlu punya buku pelajaran sholat. Ada yang berdasarkan hadis seperti kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram mulai daripada bagaimana cara wudhu yang benar, ya kan? Wudhu yang benar. Kemudian tadi bagaimana supaya dia tentang tata cara wudhu yang benar, sholat yang benar. Kemudian tanamkan tentang persoalan akhlak, karena harus nempel di dalam ibadah mesti dengan akhlak yang baik, ya kan? Bagaimana dia itu bisa dipercaya, yaitu amanah. Akhlak yang baik amanah. Menjadi anak yang bagaimana disiplin adalah termasuk akhlak yang baik. Menjadi anak yang tidak bohong adalah akhlak yang baik. Maka jangan sekali-kali diajari dengan bohong. Ibu pernah ngajari bohong enggak? Enggak, tapi kadang-kadang enggak sengaja. Ya gini, misalkan, "Mak, iya, minta duit." Kata mamanya, kata ibunya, "Buke, ibu enggak punya duit." Nah, kan gitu ngomongnya kasar. Nah, begitu ternyata di bawah kasur anaknya menemukan dompet ibunya. Nah,
ternyata duitnya banyak. Kira-kira anaknya apa kira-kira? Ibu saya bohong. Ini ngajari bohong nggak namanya? Ya. Maka jangan salahkan kalau nanti ternyata ibunya dibohongi karena udah pernah bohongi anaknya. Bapak ditanya, bapak gitu juga gitu, Pak mau beli ini, nggak punya duit. Ternyata lagi main-main, kemudian nyenggol baju ayahnya, ternyata duitnya berjatuhan. Kira-kira apa ngomong anaknya? Mesti bapak saya bohong. Harusnya kan jangan begitu, jangan banyak jajan nak, ya kan gitu, ya. Bukan bohong itu namanya, jangan banyak jajan, ya. Karena keadaan sekarang ini kita perlu prihatin, jangan banyak jajan, ya kan. Nanti buat sekolah kamu, nanti apa itu boleh begitu. Tapi kalau bohong, jangan sampai kita bohong kepada anak kita. Kadang ada anak diajari, ini telepon rumah. Nanti kalau ada telepon ya dari si fulan bilang bapak lagi keluar kota. Padahal bapaknya di rumah. Ngajari bohong nggak itu? Banyak yang begitu model itu. Jadi berarti anak menjadi akhlaknya buruk karena orang tuanya. Ya kan? Nak, sana sholat. Nak, baca Quran. Nak, sholat ke masjid. Bapaknya nggak pernah baca Quran. Ibunya nggak pernah baca Quran. Habis saya nggak bisa baca Quran. Ya belajar kalau nggak bisa. Kan gitu aja. Mari kita wujudkan betul. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah ingatkan yaitu wal ladina tarakum min khalqi dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Surah An-Nisa ayat 9 yaitu tidaklah khawatir kalau meninggalkan ya lautarakum min khalqi di belakang mereka yaitu di'afan generasi yang lemah. Ya. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang jujur. Qawlan sadida itu perkataan yang lurus, perkataan yang benar. Karena tarbiyah orang tua khususnya ibu berpengaruh besar kepada anaknya. Saya nggak pernah ngajari bohong tapi tadi itu nggak disengaja, ya kan? Nah itu namanya bohong, ya kan? Maka jangan kita ajari itu. Mari kita ajari betul-betul berkata yang benar. Falyaqulu qawlan sadida. Jadi tarbiyah akhlak terus kita perhatikan anak kita. Anak adalah investasi terbesar. Sepakat nggak Bu? Investasi terbesar orang tuanya, ya. Tatkala anak menjadi anak soleh dan solehah, orang tuanya adalah lebih senang daripada segunung emas. Ya kan? Nanti yang doakan kita, nanti yang menolong kita, nanti yang mencari orang tuanya tatkala orang tuanya nggak ada di surga, nanti sudah masuk surga. Ya kan? Nanti anak yang akan memberi apa? Untuk raja itu mahkota ya. Mahkota orang tuanya anak yang hafal Quran dan sekarang ini sudah mulai rumah-rumah Quran banyak. Senang kita dengan dari itu. Jadi satu sisi memang ada kerusakan akhlak yang luar biasa, tapi satu sisi ada rumah-rumah Quran yang sekarang sudah bermunculan. Termasuk pesantren-pesantren yang munculan. Bahkan dari Ustadz Salim ya, saya dengan kawan dirikan pesantren ada di Babelan sana. Maka ibu-ibu yang punya anak 7 silakan bawa ke sana, ada di nggak jauh, ada Sukabumi khusus putri. Maka karena tarbiyah ini supaya bersambung antara orang tua kemudian pendidikan yang harus kita raih. Ya, karena menyangkut akhlak ini 3 hal. Kita ada tarbiyatul bait, pendidikan di rumah, tarbiyatul bi'ah, pendidikan di lingkungan, dan tarbiyatul madrasah, pendidikan di sekolahan. Ketiga-tiganya harus nyambung, harus sinergi. Di rumah dididik baik, lingkungannya nggak baik, maka rusak. Ya, saya pernah ngajar di lingkungan di Kelapa Gading sana, di komplek ABRI sana. Bapaknya akrab dengan kita. Kemudian sekolah, kemudian saya cerita anak bapak terkena narkoba. Bapaknya marah karena bapaknya kolonel waktu itu, marah. Mana mungkin Ustadz? Di rumah saya ketat, di sekolahan Ustadz gurunya, sekolahnya lingkungan baik. Tapi ternyata lingkungannya, kawan-kawannya ternyata kecolongannya di situ. Maka ketiga-tiganya harus betul-betul sinergi.
Tarbiyatul bait, pendidikan di rumah baik. Lingkungan kita sama-sama menciptakan bagaimana anak orang lain itu sama muslimah adalah juga anak kita. Saling menyayangi. Bisa nggak gitu? Oh, yang penting kan anak saya nggak boleh begitu. Ada anak kita kalau dulu di kampung kalau ada anak yang maghrib masih keliaran di rumah, anak sapa kowe, anak sapa kowe? Sana ke masjid, gitu. Nah, di sini bisa begitu nggak? Susah ya, tapi pelan-pelan. Yang sama-sama ngaji ini anak-anaknya harus tahu siapa satu-satunya. Kalau ketemu Dek, pulang Dek, jangan gitu ya. Atau kita lihat ternyata lagi ngerumpi HP udah maghrib kan gitu. Itu sekarang ini HP jadi fitnah besar ya kan. Maka kita harus saling perhatikan. Ya, kita saling menyayangi anak-anak kita juga kita perhatikan semua. Ya, khususnya yang bermajelis ini anak-anak kita kenal sehingga kalau ketemu di jalan kita sapa, kita ikut memperhatikan dan kasih aran-aran yang baik. Ya. Jadi di rumah dipastikan baik, ya. Tarbiyah baik, pendidikan di rumah. Tarbiyatul bi'ah, lingkungan usaha. Tapi kalau pengajian ini semakin kuat, semakin banyak bisa menjadi lingkungan yang baik. Kapan terjadi? Ya, maka pas ada acara-acara apa, mari kita ajak pas pengajian ini. Boleh ada acara arisan di luar apa boleh, tapi pengajian yang hari Ahad jangan tinggalkan. Ya. Sehingga harapannya menjadi magnet pengajian. Ibu ngajak pengajian, ngajak orang lain. Anaknya juga gitu, yang dia ke masjid bagaimana ke masjid? Bagaimana sholat berjamaah? Ya. Dan ibu-ibu harus menjadi penguat untuk suaminya dalam ibadah kepada Allah. Ingatkan suami untuk sholat berjamaah. Pernah nggak ngomongin suaminya, Pak, kok bapak nggak pernah sholat berjamaah? Nggak perlu diantar ke masjid, tak antar nggak apa-apa kalau takut, ya kan? Kalau mau di rumah sih mau di rumah, sudahlah kalau gitu kita besok beli mekna saja, bapak sholatnya pakai mekna. Ya Bu ya. Kalau bapaknya kamu ke masjid dibelikan mekna lagi, di rumah biar pakai mekna ya, pakai rukuh. Ya kan, kalau dia nggak mau sholat ke masjid. Anak kita bagaimana senang dengan masjid. Indah Bu, bagaimana kita semua ini kalau sholat itu enak sekali, senang sekali. Ya kan? Bagaimana membaca Quran menjadi senang, anak kita juga begitu. Karena nikmat terbesar. Ya. Mari kita sama-sama wujudkan itu suasana di rumah kita. Ya. Suasana rumah yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan ibadah kepada Allah, maka yang ada indah nanti. Karena Nabi jelaskan qurrata ini fi shalah, kesejukan pandang aku di waktu sholat. Jadi sholat adalah merupakan satu yang senang sekali. Ibadah bagaimana menjadi senang. Anak kita bagaimana ditanamkan itu sehingga tumbuh yang namanya kesadaran baru untuk ibadah kepada Allah. Maka hidup tujuannya adalah ibadah. Tatkala anak kita sudah begitu, maka inilah lelah kita, capek kita terbayar, rasa-rasanya hilang semua. Tatkala anak kita menjadi anak soleh dan anak solehah, iya nggak Bu? Terbayar betul, senang betul dengan itu, ya kan? Nah inilah yang mesti harus kita wujudkan itu dengan sungguh-sungguh dengan suami kita, mesti harus dengan klop untuk sama-sama dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lingkungan rumah, lingkungan pendidikan rumah, pendidikan lingkungan, kemudian pendidikan sekolahan, ya. Sekolah ini juga kita milih. Kalau bisa saya sarankan memang setelah SD masuk pesantren. Habis pesantren mahal-mahal kita cari yang murah. Ada kita yang murah, bahkan ada yang kita yang nggak mampu kita gratiskan, ya kan Bu? Kita bikin sekolah gratis dan doakan ke depan bisa menggratiskan, khususnya nggak mampu kita gratiskan betul sampai dia jadi ustadz, dia jadi ulama. Ya doakan Bu ya. Jadi insya Allah itu karena hasil di pesantren ini betul-betul alhamdulillah menakjubkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan kehebatan kita tapi pertolongan Allah. Karena kalau sekarang di SMP sudah pacaran, Ibu pernah pacaran nggak? Ketawa Ibu tanya. Ya. Jadi maka jangan diwariskan kepada anaknya, jangan diwariskan kepada anaknya.
Oh, kalau biasanya kan gitu, kalau anak bapaknya agak tegas sedikit, Pak, Bu, jangan keras-keras, dulu kita juga begitu. Jangan begitu. Ya, kan zaman dulu saya sudah tobat kepada Allah. Kamu generasi emas yang kami harapkan. Ya kan? Kalau anak sudah pacaran, ya kan? Sudah HP, kemudian apa lagi? Motor-motoran yang tidak jelas, ya sudah susah untuk dikendalikan. Yang bisa melepas HP di mana? Sekolah mana? Pesantren. Selain pesantren nggak bisa. Kalau ada SD, SMP, SMU yang di luar yang bisa melepaskan itu, saya akan cari mana, saya lihat sekolah mana. Nggak ada yang bisa. Tapi kalau udah HP, apa saja di YouTube dibuka, macam-macam ada. Saya pernah ngajar termasuk guru-guru SMA. Ya, ada yang bagian psikolog. Yang mana dia menyatakan kalau anak sudah main YouTube, kemudian yang namanya porno, maka kecanduan porno juga lebih bahaya daripada narkoba. Narkoba bahaya, porno juga bahaya. Siapa yang bisa mengendalikan kalau dia sudah pegang begitu? Nah, kecuali dia sudah selesai pesantren, dia sudah punya mengendalikan diri, dikasih HP, maka dia bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dia tidak, maka sulit. Ya, jadi ini adalah tarbiyah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak adalah bisa menjadi qurratu ayun, bisa mensurgakan orang tuanya, tapi anak juga bisa menjadi bumerang buat orang tuanya kalau salah-salah di dalam mendidiknya. Maka sekali lagi kekompakan kita bersama memilih lingkungan yang kita ciptakan dan memilih pendidikan ada hal yang sangat penting. Sekarang udah jam berapa, Bu? Sudah setengah 12 ya, sudah mau habis. Ada 10 menit, 15 menit lagi. Tanya jawab, barangkali pertanyaan silakan Bu. Fadhol Maskuro. Tidak usah malu-malu, tanyakan saja. Kita seperti keluarga, kita keluarga besar, dan anak kita ke depan kita harapkan menjadi generasi penerus perjuangan orang tuanya, menjadi anak soleh dan solehah dengan akhlakul karimah, dengan akhlak mulia. Ya. Ya, silakan Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen hal yang terbaik dalam hati, namun dalam hati saya kok belum terlaksana gitu, belum ada kemauan yang gimana gitu, gimana kita harus bagaimana dan gimana. Iya, Bu. Ya. Ini salah satu pertanyaan Ibu yang mewakili yang lainnya. Memang masih ada yang punya kasus-kasus begini nih. Artinya bagaimana caranya tetap tidak boleh bosan. Ibu tidak boleh bosan menyampaikan kepada anaknya, bangunkan kepada anaknya. Kalau anak biasanya lebih berani kita nyiram pakai air. Atau dikepreti mukanya subuh, nak bangun nak, ya nggak apa-apa, ditega untuk gitu. Atau dicium anaknya, diangkat, sekalipun sudah gede, sudah bujangan, nggak apa-apa, ya kan? Jadi dibangunkan, nanti lama-lama malu, dicium kemudian diangkat, nah gitu, ya kan? Apa perlu ibu antar? Nah gitu kan, apa perlu antar? Ayo tak antar kalau nggak berani ke masjid. Nah gitu. Sayangi tidak boleh bosan-bosannya. Bisa jadi tahun ini belum, tahun depan berhasil. Allah akan mendengarkan doa kita dan usaha kita, ya kan? Sabar, caranya kita sabar terus sampaikan itu, ya. Karena biasanya juga salah di dalam mengatur rutinitas kehidupan. Sekarang ini banyak anak-anak, maaf, yang seperti bujangan-bujangan ini sudah keluarga apa bujangan itu. Ini kadang-kadang waktunya malam jadi siang, siang jadi malam. Rusak tatanan hidup. Ngobrol, nggak tahu nanti ngobrol apa. Wong negara aja ngobrolnya nggak sampai semalaman. Dia bisa semalam suntuk sampai subuh masih ngobrol. Nah ini mesti dibiasakan habis isya ya jam 8 maksimal jam 9 sudah tidur. Ya, sudah tidur. Kita biasakan. Sehingga kalau sudah biasa jam 9 atau jam 10 tidur, maka insya Allah untuk bangun subuh tidak keberatan. Tapi kalau dia jam 1 baru tidur,
Bisa bangun nggak subuhnya? Yakin susah untuk bangun. Maka cara rutinitas hidup ini mesti dibangun. Kita sendiri juga gitu, ibu-ibu. Kalau kita habis isya nggak ada acara penting, sudah jam 8 tidur. Kira-kira jam 2 bisa bangun nggak? Sudah bangun. Fresh kita bangun. Kita bangun fresh, kita senang. Apalagi ada kehidupan yang bagus, ini pengalaman termasuk di pesantren ada jam 2 kemudian kita mandi. Tidak usah mandi wajib, nggak nunggu Nabi wajib. Tiap hari memang mandi fresh kemudian kita tahajud, maka subhanallah, betul-betul indahnya Islam ini. Terasa nikmatnya dalam ibadah. Ini yang harus kita kejar. Nanti ini yang harus kita wariskan kepada anak kita. Kalau merasakan nikmat dalam ibadah, mau ninggal nggak bakalan. Ya, nggak bakalan kita akan ninggal. Ini yang mesti kita cari, kita kejar, kita sungguh-sungguh untuk mendapatkan itu. Maka kepada kita sadarkan kesadaran baru, ya supaya tumbuh kesadaran baru dengan dilakukan itu. Termasuk di pesantren kan dibangunkan pakai bangun. Pesantren masih begitu sampai tumbuh kesadaran baru. Tatkala tumbuh kesadaran baru, maka dia sudah berlari sendiri karena rasanya nikmatnya di dalam sholat berjamaah, nikmatnya di dalam baca Quran, nikmatnya di dalam zikir. Nah, ini yang mesti dicari karena Allah menurunkan syariat ini harus sesuai dengan fitrah kita. Klop betul Islam ini indah. Ya, jadi syaratnya tidak boleh bosan-bosan, masih terus, jangan. Wah sudah berkali-kali sudah bosan, jangan bosan, ya kan? Masih bisa kali tahun ini belum, tahun yang akan datang menjadi itu. Termasuk kepada suami, ya kan? Jangan kan bahasa-bahasa yang indah tentunya. Pak, ke masjid kalau nggak berani tak anter. Kalau masih di rumah terus, besok beli mekna saja, sholatnya pakai mekna kan gitu. Tapi jangan lupa doakan suaminya, ya, doakan anak-anaknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya kan? Jadi jangan lupa berdoa, kita doakan orang tua kita doakan suami kita, ya, anak kita yang masih susah kadang gitu ya, maka tidak boleh bosan-bosannya, ya. Sekali lagi 3 tempat yaitu tarbiyah rumah, tarbiyah lingkungan, tarbiyah sekolahan. Sekolahan pilihlah pesantren. Dan pesantren juga perlu, kalau perlu nginep dulu pesantren sana, jangan dimasukkan dulu. Ada mereka guru-gurunya pada sholat jamaah apa enggak? Guru-gurunya pada Senin, Kamis pada puasa enggak? Guru-gurunya malam pada tahajud apa enggak? Ya kan? Kalau itu enggak ada, malah gurunya kalau malam pada pergi mancing, ya, ada pesantren yang gurunya pada mancing, enggak usah saya sebutkan. Ya, bagaimana didik muridnya kalau begitu ceritanya? Gurunya masih seneng ngerokok, ya gitu. Ya kan? Ya, repot kalau udah begitu. Maka perlu itu. Kalau suaminya masih ngerokok, ya jika ibu-ibu juga ingatkan, Pak, gitu. Rokok itu kalau dijumlah sebulan itu habis sekian, ya kan? Bagaimana nanti tanggung jawab di akhirat, kemana harta kau belanjakan, ternyata dibakar. Kalau anaknya pegang duit 100 dibakar, bapaknya marah mesti, ya kan? Ya kan mesti marah enggak? Marah, bakar duit bapak, bakar duit rokok gitu. Tapi pelan-pelan dengan kasih sayang. Coba mari kita dekatkan. Saya suka ada umur begitu dan banyak yang berhenti, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banyak berhenti karena ngerokok ini umat Islam kalau ingin ekonominya maju berhenti ngerokok karena triliunan kalau per bulan itu disumbangkan kepada siapa? Kalau Palestina bagus, yang untuk ngerokok ini loh Bu. Kalau satu ya kepada siapa? Pabrik rokok ini ya mayoritas bukan punya orang Islam. Yang punya Islam sekarang tinggal 2. Dulu ada Jambu Bol sama Sukun. Pernah dengar ada rokok Sukun enggak? Tapi sedikit kan, Jambu Bol udah tutup tinggal Sukun. Yang lainnya punya ini semuanya. Maka kenapa enggak berhenti, nunggu kapan berhentinya? Ya, suaminya diingatkan untuk itu supaya berhenti, jangan uangnya dihambur-hamburkan untuk beli rokok ya. Besok di akhirat ditanya. Bahkan saya pernah tanya gini, Pak, kalau rokoknya Bapak sedang rokok sampai sekarang itu disambung kira-kira sudah sampai mana? Sudah sampai Semarang dari Jakarta kira-kira. Kalau rokok disambungkan gitu ya. Ya, jadi nah, gitu. Dengan begitu kadang-kadang dia sadar. Bahkan ada seorang mu'alaf yang dia ahli rokok, kuat rokoknya.
Dibilangi siapa saja, Ustaz siapa saja nggak mempan. Kalau saya dengan senyum, Pak, mau nggak tak doakan bisa ninggalkan rokok? Diem saja lama. Tak doakan Bapak bisa ninggalkan rokok. Akhirnya dia bilang, iya, insya Allah ya, saya mau didoakan ya. Kalau mau didoakan berarti niat baik sih kan gitu. Didoakan bisa ninggalkan rokok. Pertama nanti ngomong sama suaminya juga gitu yang masih ngerokok, Pak, mau nggak tak doakan Bapak ninggalkan rokok bisa? Mau nggak? Kalau dia udah mau berarti ada niat baik ya kan. Sudah ngerokok itu bikin baunya apek ya kan. Masuk kamar mandi rusak, kamar mandi masuk masjid baunya rusak, nyium istrinya baunya apek ya kan gitu. Kan gitu. Coba harusnya kan bau wangi ya kan, malah bau apek ya, karena rokok itu memang bau apek, tapi banyak yang masih merokok ya. Akhirnya ke sana juga. Ada lagi yang bertanya, Bu? Silakan. Silakan. Ada sekarang gini, misalkan kita tahu persoalan si fulanah, ya, ada perbuatan yang tidak baik, kemudian kita nasihati sendiri, kelihatannya kita nggak mampu, maka kita punya yang dia lebih dekat dan dia mampu. Ini boleh. Niat kita bukan memang untuk menggibah, nanti mau menasihati tapi kita merasa nggak bisa, maka boleh niat kita tadi adalah memang menasihati dia lewat kawannya yang dekat, yang lebih tua, lebih senior barangkali kan gitu, maka ini boleh. Bukan cerita ke sana kemari, jeng ini begini, ini orang gini, bukan ya. Tapi niatnya adalah untuk islah, memperbaiki saudara kita, sayang kepada saudara kita. Ya, boleh yang gitu ya. Lagi Bu, kalau nggak ada kita tutup, kalau ada tafadhol silahkan. Ini katanya banyak yang ke Monas ya katanya. Aja enggak. Ya hari ini ke Monas ya, enggak apa-apa ke Monas ya. Kalau ke Monas ya bagusnya ibu-ibu sama, jangan sendirian, sama anaknya laki-laki atau sama suaminya ya kan. Jangan sendirian ya. Jangan sendirian, karena kalau wanita pergi sendirian kemudian nanti kalau khawatir ada sesuatu ya, gitu. Ya boleh. Misalnya kita kan lagi sholat, baca surat di tengah-tengah itu lupa, terus kita ganti surat gitu, boleh apa enggak gitu? Tapi bukan Al-Fatihah kan? Kan ya. Boleh ya. Jadi misalkan ibu hafalkan surah Al-Baqarah. Nah, ini misal ya kan nggak apa-apa misal namanya. Ada yang hafal surah Al-Baqarah? Belum ada ya. Ada yang hafal surah Kahfi? Belum ada. Ada yang hafal surah Yasin? Yasin hafal Bu ya? Kenapa bisa hafal surah Yasin? Sering dibaca. Berarti surah lain kalau sering dibaca juga akan sama. Maka surah Yasin sudah hafal, disimpan baik, sudah hafal, artinya sering dihafalkan. Surah Kahfi mulai dihafalkan. Tadi pertanyaannya, kalau misalkan lupa boleh nggak pindah surah lain? Boleh. Bahkan kalau misalkan sudah agak panjang kemudian lupa, kemudian langsung rukuk juga boleh. Ya, langsung rukuk juga boleh. Seperti kalau malam Jumat ada sunnah baca surah apa kalau malam Jumat subuh? Enggak, dalam sholat subuh. Enggak, surah apa namanya? Di dalam malam Jumat di surah subuh ini. Maka disunahkan baca pertama Alif Lam Mim Tanzil sama surah Ad-Dahr, yaitu hal atau Al-Insan. Ini kan sunnah ini. Yaitu subuh pada waktu malam Jumat. Maka hampir dipastikan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka selalu kalau malam Jumat di subuh yang sudah umroh atau haji, maka akan melihat itu.
Orang-orang kita kadang sedih. Saya pernah di samping ini para haji yang lain. Kemudian di sana ada sholat baca surah Alif Lam Mim Tanzil atau surah Sajdah, ayat Sajdah. Begitu ayat Sajdah kan langsung sujud. Maka dia bingung. Loh, ruku kok langsung sujud? Padahal karena di dalam baca ayatnya ada ayat sajdah yang disunahkan untuk sujud. Setelah sujud kemudian baru bangun. Selesai dia nggak ikut. Sholat apaan ini? Saya sholat subuh. Nah, rupa-rupanya belum pernah dikaji di Indonesia dan belum terbiasa. Maka masjid-masjid yang kita sudah taklim, kita sudah contohi untuk itu supaya jangan sampai gagal paham. Nah, yang kan nanti bingung ya kalau pas kala haji atau umroh dan dihidupkan sunnah ini, yaitu baca Alif Lam Mim Tanzil atau surah As-Sajdah sama surah Al-Insan pada subuh, yaitu apa? Malam Jumat. Ibu-ibu di rumah juga sunnah itu dan itu mulia sekali. Ya, berarti mulai sekarang menghafalkan Alif Lam Mim Tanzil sama surat. Dihafalkan dulu, lama-lama akan ya hafal sebagaimana hafal surah Yasin. Lebih panjang surah Yasin daripada Alif Lam Mim Tanzil Sajdah ya, lebih panjang itu. Ya. Ya. Jadi boleh ditambah ganti surah boleh, langsung sujud, langsung rukuk juga boleh. Ya. Ya. Ada lagi Bu, nggak apa-apa sampai duhur juga nggak apa-apa. Ya kan? Mumpung ada kesempatan Bu ya. Ya, silakan ya. Sana dulu, belakang dulu ya nanti Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bintang sampai Kampung kan satu Pak. Jadi saya kan sholat dulu. Ya Bu. Dan kan katanya sholat itu nggak cuma begini, bisa duduk, bisa tidur, yang penting kita jalan sholat dengan benar. Ya. Nah, tapi katanya saya kemarin udah bilang kalau sholat itu nggak sah. Saya kemarin saya coba berdiri sholat, itu udah bagus sampai kaki. Iya. Ya, semua memang harus dasar ilmu, Bu. Yang ngomong tidak sah itu mesti nggak punya ilmunya. Nah, jadi saya terangkan, Nabi SAW perintahkan, sholat qa'iman, berdirilah kamu, sholatlah kamu sholat dengan berdiri. Tatkala tidak mampu, fa'ilam tati, faqa'idan, maka boleh sholat dengan duduk. Nggak mampu duduk karena sakit juga boleh dengan berbaring. Nggak bisa dengan gerakan, boleh kedipan mata tatkala kita masih sehat. Maka saya pesan kepada ibu-ibu, sholat jangan ditinggalkan sekalipun sakit dalam keadaan apapun juga, kecuali sudah tidak sadarkan diri. Kadang di rumah sakit, bahkan pengurus masjid ini, pengurus masjid sholat kemudian tak ingatkan, Bapak sholat. Ya Allah kan maha tahu Ustadz. Iya, Allah maha tahu bahwa kamu meninggalkan sholat. Jadi maksudnya itu, kalau lagi sakit ini kok masih sholat. Tidak ada alasan meninggalkan sholat sekalipun sakit. Nggak mampu berdiri boleh duduk, nggak mampu duduk boleh berbaring, nggak mampu gerakan tangan boleh dengan kedipan mata, dengan bacaan yang dia hafal. Maka jangan ditinggalkan sholat, nggak ada alasan meninggalkan sholat. Dan justru tatkala kita rindu kepada sholat, sholat sudah nikmat, maka dia nggak mau kehilangan nikmat di dalam sholat. Ini yang penting kuncinya. Ya Bu ya. Jadi selalu kita ingatkan di rumah sakit itu jangan meninggalkan, karena meninggalkan sholat nggak bisa bayar fidyah. Kadang-kadang ada orang bayar fidyah karena meninggalkan sholat. Meninggalkan fidyah itu karena meninggalkan puasa, meninggalkan sholat tidak ada alasan kecuali sudah tidak sadarkan diri. Jelas Bu ya, ini penting, persoalan penting dari pertanyaan. Kadang-kadang pertanyaan dengan pertanyaan inilah kita akan terbuka semuanya. Jadi kita sholat boleh dengan duduk, ya duduk pun silakan. Kadang-kadang duduk, saya sekarang kadang-kadang saya udah tua apa masih muda Bu? Saya udah tua juga ya. Kadang-kadang kena asam urat sering. Asam urat ini nggak bisa berdiri, ya kan? Nggak bisa berdiri, nggak bisa ditekuk. Ya sebisanya, ya kan? Bukan, masih muda kok sholat nggak berdiri. Nabi memberikan boleh dengan duduk. Bahwa agama ini gampang, agama ini mudah, tapi jangan digampang-gampangi, ya kan? Nah, nggak bisa kena air boleh tayamum. Tahu tayamum? Susah nggak tayamum? Gampang. Tayamum ini boleh nggak tayamum dengan dinding ini boleh, bahkan dengan taplak ini boleh.
Nah, kita gini, kalau debunya kebanyakan boleh ditiup. Kemudian cukup muka dan kemudian pergelangan sampai pergelangan tangan, yang sohe sampai pergelangan tangan ini cukup sudah sah untuk sholat. Tapi setiap tayamum, tiap mau sholat mesti harus tayamum, nggak bisa untuk sebagaimana wudhu untuk sholat maghrib, isya misalkan nggak boleh. Tapi kalau tayamum setiap kali sholat maka dia tayamum, ya gitu, ya. Jadi agama ini gampang dan agama ini indah. Mari kita dengan Islam ini gembira. Jangan dengan Islam susah. Tunjukkan bahwa Islam ini membawa gembira. Happy Bu. Nah, kan? Kalaupun nggak punya duit masih happy dengan punya nikmat iman. Seneng, ya kan? Dengan saudaranya senyum, saya senang kayak gitu. Karena Nabi jelaskan, Al-Quran jelaskan itu, kul bifadillah wa rahmatihi fabidzalika, maka dengan karunia Allah dan rahmatnya maka dengan itu adalah kalian gembira. Dengan Islam kita gembira, senang punya karunia Allah yang besar diberikan kepada kita. Yang dunia ini kecil nanti kita tinggalkan. Maka tatkala orang yang paling menderita di dunia, ya, hidupnya susah kata ibu-ibu, kemudian begitu masuk surga, baru bukakan pintu surga, ditanya, fulan, apakah kamu masih merasakan susahmu di dunia? Ya Allah, telah lupa semuanya. Karena lihat pintu surga. Orang yang paling kaya di dunia ini, kemudian dia tidak beriman, kemudian dibukakan pintu neraka. Maka ditanya, apakah kamu masih merasakan nikmatmu? Lupa semua, sudah nikmatnya nggak terasa. Yang ada sedih bagaimana masuk agama. Maka ketahuilah bahwa dunia ini sebetulnya ya begitu-gitu saja. Ya, susahnya kita tidak sebagaimana susah orang yang susah seperti Palestina, ya enggak? Ya kan? Masih bisa makan, masih bisa banyak-banyak, kan? Gitu masih. Maka mari kita bergembira, happy dengan Islam ini. Ketemu saudara, mari wajah kita rubah, Bu, ya. Wajah rubah dengan senyum, dan membuat awet muda. Kalau wajahnya ditekuk sedih terus, ya tua jadinya. Dan nggak bisa berpikir fresh. Ngapal Quran susah yang ada kalau gitu. Nah, jadi mari kita sekarang ini majelis adalah dengan gembira, dengan senang, ya. Demikian Bu, ya. Baik, nanti ini pertanyaan ya. Ya, silakan Bu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Kalau enggak jebak, oh ya. Ya, yang membatalkan wudhu salah satunya itu buang angin. Apakah kalau buang angin itu kemudian kita cebok? Nah, ya, tidak usah cebok kalau buang angin. Kalau buang air besar atau kencing maka wajib cebok. Ya, tapi kalau angin tidak usah cebok. Ya, jadi batal buang angin maka cukup berwudu. Saya tanya, kalau ibu habis wudu kemudian nginjak najis, batal nggak wudunya? Ada yang batal dan tidak. Tidak batal, tapi wajib dibersihkan kena najisnya. Nggak usah ngulangi wudu, ya. Misalkan kena kencing, injek kencing, batal nggak wudunya? Enggak. Tapi yang kena kencing dicucikan, dicuci. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Sampai duhur, nggak apa-apa, ya. Boleh, nggak apa-apa, silakan, ya. Ya. Jadi para imam, ya imam itu memang ada ikhtilaf, ya, ada ikhtilaf dalam persoalan ini. Tapi lebih hati-hati, maka usahakan kalau megang mushaf ini adalah kita dalam keadaan suci, keadaan berwudu. Tapi kalau kita ngafalin Quran, ya ngafalin, ya surah-surah yang kita hafal, kita baca Quran, artinya bacanya tanpa megang mushaf, maka tidak apa-apa. Termasuk ibu-ibu kalau pas sholat Id yang datang bulan masih ikut sholat Id enggak?
Datang ke tempat sholat id tapi tidak sholat. Nabi perintahkan untuk hadir. Boleh kita takbir, boleh kita tahmid, ikut takbir, ikut tahmid. Berarti orang yang datang bulan boleh nggak dzikir? Ya boleh, tetap dzikir, jangan sampai malah nggak dzikir. Jadi gunakan dzikir, ngafalan Quran juga boleh, tapi tidak memegang mushaf. Gitu ya. Jelas ya? Jelas. Jadi kalau gitu, kalau kita batal ya udah ditaruh dulu, wudu dulu, kemudian megang lagi. Tapi kalau ngafalin tanpa megang mushaf maka nggak apa-apa. Ya, lebih utama wudu lagi ya. Ya, wudu lagi. Ya, silakan Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Bu ya, kita memang ada masalah khilafiyah. Tahu khilafiyah? Jadi khilafiyah, Imam Syafi'i membatalkan seorang suami dengan istri bersentuhan batal, Imam Syafi'i. Imam Hanafi, Imam Malik tidak. Gimana kalau begitu? Apa dasarnya? Jadi yang Imam Syafi'i berdasarkan ayat lamas tumun nisa itu maksudnya menyentuh wanita, menyentuh ini gitu. Tapi dalam tafsir itu menyentuh maknanya itu lamasa itu musyarakah, artinya maknanya dimaksud itu hubungan suami istri. Ini yang lebih kuat. Kemudian bagaimana yang pendapat Imam Syafi'i? Ya silahkan, kita nggak bisa membatalkan pendapat ulama besar. Imam Syafi'i adalah ulama mujtahid mutlak. Misalkan di pendapat itu kita tidak bisa menyalahkan. Tapi kita timbang yang lain. Ada riwayat begini, 2 riwayat. Nabi SAW sholat tahajud. Kemudian istrinya Siti Aisyah kehilangan Nabi dari tempat tidurnya. Karena gelap, nggak ada lampu. Kemudian dicari-cari Nabi. Nabi ternyata lagi sujud. Dipegang kakinya Nabi yang lagi sujud itu, pegang dua telapak kakinya itu lagi sujud, dipegang oleh Siti Aisyah diraba. Kalau batal wudhunya berarti Nabi batal sholat, tapi Nabi masih melanjutkan sholatnya. Berarti tidak batal. Yang kedua, Nabi pernah sholat, hadis sahih kedua-duanya. Siti Aisyah tidur di sampingnya, kemudian kakinya, namanya orang tidur kadang kakinya kemana-mana, jalan ke tempat sujud Nabi, maka dipegang oleh Nabi kemudian ditarik gitu. Kalau batal berarti Nabi membatalkan sholatnya karena wudhunya batal. Berarti pengertian lama sadalma itu yang kuat adalah hubungan suami istri batal. Kalau sentuhan itu tidak. Tapi bagaimana kalau ada suami memahami batal, istrinya nggak memahami nggak batal? Kemudian yang nggak batal sengaja suaminya disentuh, dimainkan oleh wudhu. Ya jangan begitu. Kalau begitu kan itu terangkan hadis ini ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan idza shahha haditsu fa huwa madzhab. Ambil hadis itu sahih, maka pendapat saya kata Imam Syafi'i. Ambil pendapat saya, ambil hadis sahih, tinggalkan pendapat saya kalau bertentangan itu. Imam Syafi'i membolehkan begitu gitu loh. Berarti dan sekali lagi jangan dijadikan pertentangan di antara kita. Memang ada ikhtilaf dalam hal itu, ada khilafiyah, tapi sudah saya terangkan mana yang kuat kalau begitu kan. Silakan Ibu memilih. Ya kan gitu. Boleh. Ya, boleh enggak apa-apa. Ya, boleh. Ya. Kalau yang lain nggak tanya, bilang tanya ya. Boleh nggak apa.
Ya. Iya, makmumnya. Nabi SAW pernah sholat bersama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu jatuhnya saudara sepupu ya, anaknya Abbas pamannya Nabi. Anak pamannya Nabi bernama Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Jadi sholat di belakang Nabi. Pertama, Nabi sholat qiyamul, dia ikut sholat tahajud ini. Kemudian ditarik kepalanya, ditaruh di samping kanan Nabi. Berarti kalau sholat cuma 2 orang, berarti makmumnya di sebelah kanan. Nah, nanti kalau datang lagi, yang satu bisa ditarik, bisa ditepuk supaya mundur. Nah, gitu. Ya, jadi ya, kalau berdua kanan, makmumnya sebelah kanan, imamnya sebelah kiri. Kalau ada datang maka ditepuk mundur, kemudian dia di sebelah ini, gitu kan, gitu dan seterusnya. Bagus itu ada gitu ya, itu yang lain tahu jadinya kan gitu. Akhirnya yang lain tahu, boleh. Ya. Ya silakan dulu, silakan. Ya. Ya, boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Apa kurang jelas apa? Oh, sajadah. Oh, ya. Ya, emang gini, pertama sajadah ini supaya tahu, hati-hati ibu di dalam membeli sajadah. Ya, kenapa saya bilang hati-hati? Jadi ada mantan seorang yang dulu pendeta, kemudian masuk Islam. Dulu dia termasuk yang pekerja bikin sajadah itu. Maka desainnya sering kadang-kadang ada salib-salibnya. Sajadah itu kadang-kadang ada salibnya, ditaruh di tempat, pokoknya macam-macam taruh gitu. Maka harus hati-hati, jangan sampai ada salibnya, ya kan? Jadi sampai begitu jahatnya itu, ya. Jadi bikin itu, maka pakai itu. Maka hati-hati. Kadang ada juga digambar ada perempuannya, ada masjid tapi kemudian ada perempuan tidak pakai jilbab di situ, ada begitu, ada. Maka kita hati. Kemudian pertanyaannya, bagaimana sajadah yang terlalu tebal? Jangan tebal-tebal. Bahkan memang Ibnu Taimiyah menjelaskan sajadah adalah kalau bisa yang polos. Termasuk karpet masjid ini yang polos, ya, tidak gambar-gambaran, ya. Apalagi atau gambarnya makhluk. Ya, maka jangan. Kemudian bagaimana terlalu tebal? Terlalu tebal juga akhirnya malah membuat tidak khusyuk. Maka jangan terlalu tebal. Ya, jangan terlalu tebal, ya. Bahkan ada ulama yang memang tidak mau pakai sajadah seperti begini, polos begini. Ibnu Taimiyah termasuk yang mengkritisi pakai sajadah. Apalagi ada yang sajadah begini laki-laki. Maaf, sajadahnya lebar, kemudian masing-masing pakai sajadah hingga sholatnya jadi renggang. Nah, ini ada terjadi begitu. Maka padahal Nabi pesan adalah sof ini adalah diluruskan dan dirapatkan, ya. Namanya rapat ya dempet, namanya rapat. Ya, rapat kok terenggang kan gitu. Nah, ya kan gitu. Baik Bu ya. Hari ini kelihatannya sudah tercerahkan dan mudah-mudahan selanjutnya pengajian menjadi senang, happy ya. Jangan ke masjid harus menjadi berubah wajahnya, pulang juga ceria ketemu suaminya ya, tambah harus mengedukasi suaminya, anak-anaknya, tugas ibu semuanya ya untuk itu semua. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.